Selamat siang, selamat malam, selamat sore teman-teman yang lagi nonton video ini. Semoga kalian semuanya sehat. Di sini aku dan teman-teman kelompokku mau menjelaskan tentang statistika yang ada di SMA gitu ya. Tentang pelajaran statistika yang ada di SMA. Nah, di sini ada aku, Dela Yulandasari, terus Andi, sama Deo. Nah, statistika ini adalah bagian statistika yang dipelajari waktu SMA kelas 12 yang aku ambil dari buku matematika SMA kelas 12. Statistika yang ada di statistika ini ada proses pengumpulan data, penyajian data, pengolahan data. Nah, untuk detail-detailnya itu pengumpulan data mulai dari metodenya seperti apa, pengambilan sampelnya bagaimana, terus penyajian datanya itu berupa apa aja. Nah, ada tabel, diagram, dan grafik. Terus kemudian pengolahan datanya itu gimana aja sih? Bisa ukuran datanya, terus ukuran pemusatannya kayak gimana, letaknya kayak gimana, penyebarannya juga kayak gimana. Nah, statistika adalah ukuran yang dapat mewakili suatu kumpulan datum. Statistik dapat diperoleh dari hasil perhitungan terhadap data yang ada. Ilmu mempelajari tentang metode pengumpulan, perhitungan, pengolahan, cara menganalisis data, serta penarikan suatu kesimpulan itu yang dinamakan statistika. Langsung ke bagian yang pertama, yaitu min. Nah, min ini itu apa? Min itu kan rata-rata. Mungkin teman-teman semua juga udah familiar sama kata min atau rata-rata. Nah, dan di sini adalah harusnya simbolnya itu X bar, tapi ada kesalahan teman-teman. Nah, X bar sama dengan sigma N dari I sama dengan 1 XI. Nah, XI-nya ini adalah pengertiannya nih, data ke I. Kalau I-nya 1 berarti datanya ke 1. Nah, X ini harusnya X bar ya, teman-teman. Terus di sini ada sigma. Nah, untuk contoh soalnya di sini. Nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 12 IPA adalah 7, 8, dan seterusnya. Terus gimana cara menentukan nilai rata-ratanya? Nah, untuk solusinya yaitu kan di sini ada X bar nih. Sama dengan sigma yang rumusnya sama dengan yang ini ya. Nah, diperoleh sigmanya ini kan sigma I sama dengan sigma XI sama dengan 1 sampai N. N-nya itu kan ada 15. Banyaknya data. Nah, 7 ditambah 8, 7 ditambah 8 tambah 6, tambah 4, tambah 10, 5, tambah 9, tambah 7, tambah 3, tambah 8, tambah 6, tambah 5, tambah 8, tambah 9, tambah 7, sampai semua datanya ini kemudian dibagi banyaknya data, itu 15, diperoleh 102 per 15 sama dengan 6,8. Jadi, dari ulangan 15 siswa dapat diketahui bahwa rata-ratanya itu adalah 6,8. Kemudian masuk ke bagian kedua, yaitu median. Median itu adalah nilai tengah. Nah, nilai tengah di sini kan data tidak yang nanti ada dibagi dua, yaitu data yang ganjil dan data yang genap. Perhitungannya juga nanti beda. Nah, kalau data ganjil, mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah gugus data. Ya, misalnya datanya ada 3 gitu, jadi kan 1, 2, 3. Nah, yang di tengah itu berapa ya? Di tengah itu otomatis yang kedua kan. Nah, mediannya adalah nilai yang berada tepat di tengah gugus. Tapi kalau datanya ganjil, kalau datanya genap gimana? Kayak gitu. Nah, misalnya genap itu nanti ada perhitungannya sendiri. Nah, langsung ke contohnya aja. Median apabila N ganjil. Contoh, hitunglah median dari nilai ujian matematika kelas 3 SMU berikut. Nah, ini nih. Jawab. Datanya kita tulis kembali. Nah, kemudian langkah pertama yang harus dilakukan itu adalah mengurutkannya. Mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar. Ada 2 di sini, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 7, 7, 7, terus kemudian 8, kemudian 9, dan 10. Nah, diketahui bahwa banyak data atau N-nya itu ada 11. Nah, 11 kan mudah nih. Kita tinggal cari nilai dari tengah-tengahnya 11 itu berapa, kayak gitu. Nah, posisi. Nah, kemudian ini nih. Posisi ME adalah setengah dalam kurung 11 N-nya ditambah 1 sama dengan 6. Jadi, mediannya itu adalah data ke-6. Jadi, mediannya itu adalah sama dengan 7. Nah, urutan data nih. Bisa dilihat di tabel di sini nih. Urutan datanya itu yang ke-6, berarti 7. Nah, ini mediannya. Median data ganjil. Nah, kemudian apabila median N-nya genap. Ada contohnya nih. Misalnya datanya kan udah diperoleh. Terus kemudian langkah pertama tadi sama kita urutkan. Nah, banyaknya data itu ternyata ada 10. Gimana nih posisi mediannya? Sama halnya seperti tadi, ternyata diperoleh bahwa 5,5
Lah 5,5 itu di mana? 5,5 itu kan berada di antara 5 dan 6. Berada di 5 dan 6 di antara sini ya, teman-teman. Nah, jadi mediannya itu adalah rata-rata dari dua data yang terletak pada urutan data ke-5 dan ke-6. Nah, data ke-5 dan ke-6 itu kan 6 sama 7. 6 tambah 7, 13 dibagi 2 sama dengan 6,5. Jadi mediannya 6,5. Gitu, teman-teman. Lanjut ke kemudian median dari data berkelompok. Karena data tunggal dan data kelompok itu beda ya. Kalau data tunggal itu kan satuan gitu ya. Ini. Itu 1 atau 6. 46 tok atau 50 tok gitu. Nah, kalau data berkelompok itu kan selang, bentuknya selang ya. Jadi rumusnya juga beda. Nah, rumusnya itu sama dengan ME sama dengan XII, yaitu adalah batas bawah median dijumlahkan dengan jumlah data per 2 dikurangi frekuensi kumulatif data di bawah kelas median dibagi dengan frekuensi data pada kelas median dikali dengan panjang interval kelas. Langsung aja ke contoh soalnya ya. Misalnya contoh soalnya nih, sebanyak 26 orang siswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil dari pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk berkelompok seperti di bawah ini. Nah, bentuk diurutkan seperti ini ya. Bukan diurutkan. Ada tabelnya udah kayak gini gitu. Kemudian langkah selanjutnya adalah menentukan nilai-nilai yang akan digunakan pada rumus. Nah, kan nilai pada rumusnya ini nih, kayak gini. Kita harus mencari frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif kan udah pernah ya kayak gitu. Jadi misalnya data pertama 3. Nah, 3 untuk data kedua dijumlahkan dengan 2 jadi 5. Terus kemudian data ketiganya ada 4, jadi 5 tambah 4 jadi 9 dan seterusnya. Nah, secara matematis tuh bisa diringkas di sini nih, kayak gini. Udah ditemukan kan? Nah, tinggal mensubstitusikan ke rumus tadi. Diperolehlah bahwa mediannya itu adalah 64,5. Kemudian modus. Nah, modus pada data tunggal itu adalah penjelasan tentang suatu kelompok data dengan menggunakan nilai yang sering muncul dalam data tersebut, atau bisa dikatakan juga nilai populer. Kemudian untuk modus data berkelompok itu ada rumusnya lagi, dikarenakan ya itu tadi beda gitu kan. Langsung saja ke contoh soalnya. Ini untuk data tunggal ya. 10 orang siswa dijadikan sebagai sampel dan diukur tinggi badannya. Hasil pengukuran tinggi badan adalah sebagai berikut: 172, 167, 180, 170, 169, dan seterusnya. Tentukan modus tinggi badan siswa. Nah, untuk menjawabnya itu, untuk mengetahui modus dari data di atas, kita dapat menggunakan rumus apapun. Kita tidak menggunakan rumus apapun gitu loh. Jadi, kalau menentukan modus itu ya memang dilihat aja kayak gitu. Mana data yang sering muncul, mana data yang frekuensinya itu lebih banyak daripada yang lain. Nah, dengan mudah kita peroleh modusnya yaitu 170 gitu. Kan bisa diurutkan juga gitu. Kalian bisa mengurutkannya juga. Lanjut contoh yang kedua. Nah, ini untuk contoh dari modus data berkelompok gitu ya. Karena bentuknya itu selang gitu kan. Ini di sini itu selang. Dari data di atas kita dapat mengetahui bahwa modus terletak pada kelas interval keempat ya. Kita dilihat frekuensinya aja. Frekuensinya itu mana sih yang paling sering muncul? Nah, ternyata ada terbesarnya nih, 27. Interval keempat yaitu 66 sampai 70. Karena kelas tersebut memiliki frekuensi terbanyak yaitu 27, sebelum menghitung menggunakan rumus modus data kelompok, terlebih dahulu kita harus mengetahui batas bawah kelas adalah 65,5. Frekuensi kelas sebelumnya 14 dan frekuensi kelas sebelahnya 21. Panjang kelas interval sama dengan 5. Dengan begitu kita bisa menghitung modus nilai statistika mahasiswa berikut adalah, langsung kita substitusikan ke rumusnya tadi kan. Kemudian diperoleh bahwa modusnya adalah 68,92 gitu. Terus lanjut ke kuartil. Nah, yang di sini langsung aja ke kuartil data tunggal. Untuk menentukan kuartil data yang belum dikelompokkan atau data tunggal memiliki beberapa langkah, yaitu sebagai berikut. Langkah pertama, menyusun data dengan mengurutkan data dimulai dari yang terkecil sampai yang terbesar. Menentukan letak kuartil yang diminta dengan menggunakan rumus KI. Jadi
K-nya itu kuartil, I-nya itu ke berapa gitu. Nah, N-nya itu jumlah data, dan I terletak di kuartil. Nah, kenapa dibagi 4? Karena kuartil itu kayak membagi data gitu menjadi 4 bagian. Nah, ini contoh nih, langsung dari contoh kuartil data tunggal dengan data perumpamaan nilai statistik. Tentukan nilai kuartil. Ini harusnya K1 aja. Nah, mengurutkan data dari yang terendah sampai yang terbesar. Setelah diurutkan, kan tadi K1, yang ditanyakan kan K1 kan, sama dengan 1 N plus 1 per 4. Nah, kemudian dihitung secara matematis, gitu, dari hasil di atas, maka data ke 2,75 berada di antara 2 dan 3, sehingga menjadi seperti berikut. KI1 data ke 2 plus 0,75, data ketiga min data ke-2. Berdasarkan hasil perhitungan di atas, maka posisi K1 menunjukkan nilai 58,5. Lanjut kita ke penyajian data. Dalam pembuatan laporan penelitian, data termasuk yang harus dilaporkan. Agar dapat memberikan gambaran yang bermakna, data-data itu harus disajikan ke dalam tampilan yang sistematis. Dan untuk keperluan penganalisaan, biasanya data itu disusun dalam sebuah tabel gambar-gambar grafik. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pengolahan data dan pembaca memahami data sebagai dasar pengambilan keputusan. Nah, yang di sini yang pertama itu adalah grafik garis tunggal atau single line chart. Grafik garis tunggal adalah grafik yang terdiri dari satu garis untuk menggambarkan perkembangan satu hal atau kejadian. Misalnya perkembangan hasil penjualan semen, pupuk, tekstil, atau yang hanya memiliki satu variabel gitu loh. Jadi kayak yang dicontoh di sini itu data penjualan hipotesis harapan kita selama 7 tahun gitu kan. Nah, hasil penjualan tok gitu. Jadi variabelnya kayak cuma hasil penjualan aja gitu. Jadi lainnya itu cuma satu gitu. Ada 80. Langsung dari tabel ini kita masukkan ke grafiknya kayak gitu. Nah, di sini yang kalau misalkan ini adalah diagram kartesius gitu kan, jadi X sama Y. Nah, sumbu Y-nya ini adalah berupa hasil penjualannya. Nah, sumbu X-nya itu adalah tahunnya, dari tahun 2001, 2002, 2003 sampai 2007. Nah, ternyata dari grafik yang diperoleh itu dapat kita lihat kayak gitu bahwa penjualannya itu ternyata semakin tahun semakin naik gitu. Kemudian lanjut ke yang kedua. Multiple line chart atau grafik garis berganda adalah grafik yang terdiri dari beberapa garis untuk menggambarkan perkembangan beberapa hal atau kejadian sekaligus. Misalnya perkembangan ekspor menurut perkembangannya gitu. Nah, di sini multiple gitu kan. Kalau yang tadi kan single, kalau multiple itu berarti ada more than one, ada lebih dari satu. Nah, jenis barangnya atau variabelnya itu ada 2, ada 3 kalau di sini, yaitu televisi, radio, dan kulkas. Nah, jadi line-nya itu ada 3. Nah, ini kan bisa dilihat ada yang merah itu menggambarkan televisi, terus radio, dan yang hijau itu kulkas gitu. Sama seperti tadi, kalau yang di bawah ini adalah tahunnya. Nah, dapat disimpulkan juga bahwa ternyata penjualan yang ya dari hasil produksi itu yang dijual itu makin tahun itu semakin meningkat gitu. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah diagram lingkaran. Penyajian data dengan menggunakan diagram lingkaran membantu kita untuk mengetahui presentasi kelompok atau bagian tertentu dari suatu keseluruhan secara mudah. Hal utama yang harus dilakukan dalam pembuatan diagram lingkaran adalah menentukan besar sudut juring yang mewakili suatu bagian atau kelompok itu. Setelah mengetahui besar sudut tiap-tiap juring, kalian akan mudah untuk menentukan besar presentase bagian yang dimaksud. Untuk lebih jelasnya, bisa perhatikan contohnya. Nah, misalnya di sini nih, ada tabel distribusi frekuensi penyakit. Nah, jenis-jenis penyakitnya itu ada penyakit saluran napas, penyakit saluran pencernaan, penyakit kulit, penyakit mata, dan lain-lain. Nah, jadi sebelumnya diagram lingkaran ini biasanya juga selain menggambarkan, kalau di sini contohnya itu kan adalah penyakit. Nah, bisa juga menggambarkan suatu populasi. Jadi misalkan kelas A terdiri dari berapa laki-laki dan berapa perempuan, kayak gitu juga bisa digambarkan melalui diagram lingkaran. Nah, cara menggambar grafik lingkaran
Nah, di sini pertama itu kita mengubah frekuensi tiap penyakit menjadi persen. Ubahlah representasi menjadi derajat dengan cara persen dikali 360 derajat. Kenapa? Karena satu lingkaran itu kan besarnya 360 derajat, dan kalau memenuhi satu keseluruhan itu adalah 100% gitu ya. Jadi kalau untuk memasukkan langsung 100% ke lingkaran itu kan susah ya. Jadi kita harus menentukan sudutnya dulu, baru bisa ditentukan 50% itu seberapanya lingkaran sih gitu. Nah, perhitungannya itu gini, penyakit saluran nafas 500 per 1000. Kenapa? Karena ada yang sakit saluran nafas itu adalah jumlahnya 500 orang dari 1000 gitu kan. Dikali 100 sama dengan 50% gitu kan, ini udah diperoleh 50% dari 100-nya kan. Nah, hasil persen diubah menjadi derajat. Gimana caranya? Jadi 50 per 100, karena 50% dikali 360 derajat sama dengan 180. Jadi bentuk gambarnya di lingkarannya itu seperti ini, di 180 derajat. Nah, supaya mudah gitu ya teman-teman. Oke, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai tabel distribusi frekuensi. Nah, tabel distribusi frekuensi itu berupa sebuah tabel yang mencakup suatu nilai atau interval yang dilengkapi dengan frekuensinya. Nah, daftar ini dapat disajikan sebagai distribusi frekuensi tunggal maupun distribusi frekuensi berkelompok. Nah, penyajian dengan cara ini memudahkan untuk membaca data, terutama dengan jumlah frekuensi atau jumlah data yang cukup besar. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi tunggal, kita langsung pada contohnya. Kita lihat ada suatu data nilai ulangan dari 18 siswa. Dari data tersebut kita lihat bahwa nilai dari 30 itu muncul sebanyak 2 kali. Nilai 40 muncul sebanyak 2 kali juga. Kemudian nilai dari 45 itu muncul sebanyak 1 kali. Nilai dari 50 muncul sebanyak 4 kali. Kemudian nilai dari 60 itu muncul sebanyak 3 kali. Dan nilai dari 70 itu muncul sebanyak 1 kali. Dan yang terakhir nilai 80 itu muncul sebanyak 5 kali. Nah, atau kita dapat mendata banyaknya frekuensi itu dengan pertama-tama dengan turus seperti ini. Kemudian dari nilai-nilai ini kita tentukan frekuensinya itu berdasarkan banyaknya turus ini, sehingga diperoleh suatu tabel seperti ini. Kemudian untuk menentukan tabel distribusi frekuensi berkelompok, yang pertama itu ada kita menentukan jangkauan data, yaitu kita dapat simbolkan dengan J, yaitu sama dengan X maksimal dikurangi dengan X minimal. Nah, kemudian kita dapat menentukan banyaknya kelas interval atau K yang diperlukan. Nah, K ini sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Kemudian kita dapat menentukan juga panjang kelas interval atau P yang sama dengan jangkauan J itu dibagi dengan banyaknya kelas K. Kemudian untuk menentukan batas kelas interval atau batas bawah dan batas atas. Nah, batas bawah dan batas atas itu kita dapat simbolkan dengan suatu huruf, misalkan A sampai dengan B, di mana A itu disebut sebagai batas bawah dan bilangan di sebelah kanannya itu yaitu B disebut dengan batas atas. Kemudian
kita juga dapat memperhatikan tepi bawah dan tepi atas dari kelasnya itu. Nah, jika data diteliti hingga satuan, maka tepi bawah yaitu batas bawah dikurangi dengan 0,5 dan tepi atasnya itu sama dengan tepi atas ditambah dengan 0,5. Nah, jika data diteliti hingga satu tempat desimal, maka tepi bawahnya itu sama dengan tepi batas bawah dikurangi dengan 0,05 dan tepi atasnya itu sama dengan batas atas ditambah 0,05. Nah, jika data diteliti hingga dua tempat desimal, maka tepi bawahnya itu sama dengan batas bawah dikurangi dengan 0,005 dan tepi atasnya itu sama dengan batas bawah ditambah dengan 0,005. Kemudian kita juga dapat menentukan frekuensi dari setiap kelas interval yang ditentukan atau banyaknya data yang muncul pada kelas tersebut. Selanjutnya yaitu menentukan titik tengah interval, itu midpoint, yang ditentukan dengan titik tengahnya itu sama dengan setengah dari batas bawah ditambah batas atas. Nah, contohnya dari data nilai ulangan siswa sebelumnya, kita akan menentukan tabel distribusi kelompoknya. Nah, untuk penyelesaiannya, pertama kita tentukan dulu jangkauannya seperti apa. Nah, jangkauannya itu kan sama dengan J sama dengan X maksimum dikurangi dengan X minimum. Nah, X maksimumnya itu datum yang nilainya itu paling besar, yaitu 80, dan yang paling kecil itu 30, sehingga jangkauannya itu sama dengan 50. Selanjutnya kita dapat menentukan banyaknya kelas interval, yaitu dapat disimbolkan dengan K yang sama dengan 1 tambah 3,3 log N. Nah, K-nya itu dapat dicari dengan 1 tambah 3,3 log 18. Nah, karena banyaknya datanya itu sama dengan 18 yang sama dengan N, maka kita peroleh 3 kali 3,3 log 18 itu sama dengan 4,124. Nah, K-nya itu berarti ditambah 1 sehingga diperoleh nilai K-nya itu mendekati 6. Kemudian untuk panjang kelas interval atau P itu sama dengan jangkauan J dibagi dengan K. Nah, kita ketahui bahwa jangkauannya ini yaitu 50. Kemudian panjang atau K-nya itu 6 sehingga diperoleh P-nya itu sama dengan 8,33 atau P-nya itu mendekati 9, sehingga diperoleh tabel distribusi kelompok itu sebagai berikut. Selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Dalam hal ini tabel distribusi frekuensi kumulatif ada dua, yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari dan tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari. Nah, untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif kurang dari merupakan tabel yang mencakup daftar jumlah frekuensi semua nilai yang kurang dari atau sama dengan nilai tepi atas pada setiap kelas. Sedangkan untuk tabel distribusi frekuensi kumulatif lebih dari merupakan tabel yang mencakup jumlah frekuensi semua nilai yang lebih dari atau sama dengan nilai bawah pada setiap kelas. Nah, sebagai contohnya dari soal sebelumnya kita dapat menentukan tabel distribusi kumulatifnya itu sebagai berikut. Atau seperti ini ya, teman-teman.
Selanjutnya yaitu membuat histogram dan poligon. Nah, histogram adalah penyajian distribusi frekuensi menggunakan gambar yang berbentuk diagram batang tegak. Nah, jadi antara batang yang berdampingan itu tidak terdapat jarak, sehingga antara satu batang dengan batang yang lainnya itu berhimpit. Nah, suatu sumbu tegak pada histogram menyatakan frekuensi dan sumbu datar menyatakan kelas-kelas interval. Dalam hal ini, batasi kelas interval merupakan tepi bawah dan tepi atas. Nah, jika setiap tengah-tengah sisi atau persegi panjang yang berdampingan dihubungkan dengan suatu garis, akan terbentuk diagram garis yang disebut dengan poligon frekuensi. Nah, dari data sebelumnya kita dapat melihat bahwa garis yang berwarna biru ini merupakan suatu poligon frekuensi dan batang-batang ini merupakan suatu histogram. Nah, dari data sebelumnya kita dapat lihat bahwa untuk histogramnya itu seperti ini, dan untuk poligon frekuensinya itu seperti garis yang berwarna biru ini. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam menyelesaikan soal statistika. Baik, saya akan melanjutkan materi. Sebelum itu saya mohon maaf karena kameranya agak sedikit gelap karena ada masalah dengan kamera laptop. Oke, lanjut ke pembahasan. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan ada dua topik. Yang pertama, menentukan nilai statistik data berkelompok. Yang kedua, pemeriksaan data yang tidak konsisten. Nah, pada menentukan nilai statistik data berkelompok ini akan dibahas 5 hal. Yang pertama, menentukan nilai mean. Yang kedua, menentukan median dan data kuartil pada data kelompok. Yang ketiga, menentukan modus pada data kelompok. Yang keempat, menentukan dimensi data kelompok. Yang kelima, menentukan ukuran penyebaran data. Oke, lanjut ke materi. Yang pertama itu menentukan nilai mean. Untuk menentukan nilai mean dapat dilakukan dengan 3 cara. Yang pertama, menentukan nilai mean dengan menganggap interval kelas diwakili titik tengahnya. Jika data XI mempunyai frekuensi FI, nilai mean-nya dapat ditentukan dengan rumus X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N, sigma FI kali XI, I sama dengan 1 sampai N, per sigma FI, I sama dengan 1 sampai N. Nah, serupa dengan data tunggal, jika kelas interval KI diwakili oleh nilai tengah XI dengan frekuensinya FI, dan jumlah kelasnya R, nilai mean-nya dapat ditentukan dengan rumus yang sama kayak di atas. X bar sama dengan sigma FI kali XI, I sama dengan 1 sampai N, per sigma FI, I sama dengan 1 sampai N. Nah, jadi rumus data tunggal dan rumus data berkelompok itu sama. Yang berikut yang bagian B, menentukan nilai mean dengan rata-rata sementara. Nilai mean dari suatu data dapat ditentukan melalui penjumlahan rata-rata sementara dengan rata-rata simpangan suatu data atau tengah. Misalkan rata-rata sementara itu X bar S, rata-rata data sesungguhnya X bar, dan simpangannya adalah D sama dengan XI dikurangi X bar S. Rata-rata sesungguhnya adalah X bar sama dengan X bar S ditambah rata-rata simpangan. Untuk menentukan nilai mean dengan rata-rata sementara ini dapat
menggunakan rumus sebagai berikut, yaitu X bar sama dengan X bar S ditambah sigma Fi kali Di I sama dengan 1 sampai N per sigma Fi I sama dengan 1 sampai N. Lalu yang berikut, yang ketiga, menentukan nilai min dan coding. Kata coding ini diartikan sebagai kode atau sandi. Cara menentukan min dengan coding itu tidak jauh berbeda dengan cara menentukan min melalui rata-rata sementara. Jika kalian menentukan min melalui rata-rata sementara dengan menggunakan rumus X bar sama dengan X bar S ditambah K sigma Fi kali Xi I sama dengan 1 sampai R per sigma Fi I sama dengan 1 sampai R. Nah, untuk menghitung min dengan coding itu, jadi X bar untuk menghitung min dengan coding itu memakai rumus X bar sama dengan X bar S ditambah K sigma Fi kali Ci I sama dengan 1 sampai R per sigma Fi I sama dengan 1 sampai R. Nah, dalam keterangan X bar S itu sama dengan rataan sementara, K itu panjang rataan, D itu sama dengan simpangan dari rataan sementara, Ci itu coding. Nah, D itu untuk mencari Ci, untuk mencari Ci ditentukan dengan rumus Ci sama dengan X bar I sama dengan dikurangi Xi dikurangi X bar S sama dengan I. Nah, Xi kurangi X bar S itu sama dengan D. D itu tadi saya sudah jelaskan simpangan dari rataan sementara. Nah, jadi untuk mencari Ci ini, Ci memakai rumus berikut, Ci sama dengan Xi dikurangi X bar S per I. Yang berikut menentukan median dan data kuartil pada data kelompok. Median memiliki frekuensi kumulatif relatif 50%, sehingga letak median dapat ditentukan pada grafik di samping ini. Yaitu pada kelas ketiga. Pandanglah persegi ABCD E. Ini ABCD. ABCD bukan ABCD ya, maaf. Pada kelas ketiga gambar 1, pada gambar yang sebelah kiri ini, gambar ini tampak bahwa segitiga AEF sebangun dengan segitiga ABC. AEF sebangun dengan segitiga ABC. Nah, lalu oleh karena itu berlaku perbandingan ini sebagai panjang AE dibagi panjang AB sama dengan panjang AF dibagi dengan panjang BC. Nah, jadi delta X dibagi K itu sama dengan 50% kali N dikurangi Fi tambah F2 per F3. Ingat F3 itu sama dengan Fq2. Jadi jika kita menghitung ini, dapatnya Q2 sama dengan TB ditambah K kali 50% kali N dikurangi F1 tambah F2 per F3. Jika F2 menyatakan frekuensi kumulatif sebelum Q2, maka rumus di atas dapat ditulis dengan Q2 sama dengan TB ditambah K dikali dengan 2pi per 4 dikurangi F2 per Fq2. Setelah kalian mengerjakan, setelah
Setelah mengerjakan bagian di atas ini, tentu akan memperoleh rumus ini, Q1 sama dengan TB ditambah K, Pi per 4 kurang F1 per FQ1, dan Q3 sama dengan TB ditambah K, 3 Pi per 4 kurang F3 per FQ5. Nah, jadi secara umum rumus untuk menentukan kuartil pertama, kedua, dan ketiga dapat kita tuliskan rumus ini, QI sama dengan TB ditambah K, I Pi per 4, IN per 4 dikurangi FI per FQI. Jadi untuk menentukan median data kuartil pada data kelompok ini memakai rumus yang ini. QI sama dengan TB ditambah K dikali dengan I kali N per 4 dikurangi FI per FQI. Oke, lanjut. Untuk menentukan modus data kelompok, modus ini sering diartikan sebagai rata-rata pada data kuantitatif sebagai nilai yang modus ini sering diartikan sebagai rata-rata pada data kuantitatif. Modus ini diartikan sebagai nilai yang sering muncul dari data itu atau nilai yang memiliki frekuensi tertinggi. Nah, teman-teman perhatikan gambar ini, yang ini. Pada gambar ini tampak bahwa segitiga A, B, G sebangun dengan segitiga CDG. Dalam hal ini panjang AD itu sama dengan D. Panjang AD ini sama dengan panjang D kecil ini. D1 ini. Lalu EG itu sama dengan delta X yang ini. Lalu dan GF itu sama dengan K min delta X. Nah, dari kesebangunan itu berlaku perbandingan ini, AB per CD sama dengan EG per GF. Jika D1 per D2 sama dengan delta X per K min delta X. Ketika kita mengerjakan akan menghasilkan MO itu modus sama dengan TB tambah delta X. Jika MO itu sama dengan TB, modus itu sama dengan TB tambah K D1 per D1 tambah D2. Jadi modus data per kelompok itu dapat ditentukan dengan rumus modus sama dengan TB tambah K kali D1 per D1 tambah D2. Coba teman-teman lihat, tampak bahwa modus itu sama dengan TB tambah delta X. Modus itu sama dengan TB ditambah delta X. Nah, delta X kan kita sudah dapatkan ini. Jadi kita substitusikan saja delta X yang ini. Jadi dapatlah hasil rumus untuk mencari modus. Oke, yang berikut menentukan desil data berkelompok. Desil ini merupakan nilai-nilai membagi data yang sudah diurutkan menjadi 10 bagian yang sama banyak. Karena desil membagi data menjadi 10 bagian yang sama banyak, ada 9 nilai desil, yaitu desil pertama bisa ditulis dengan D1, lalu desil kedua bisa ditulis D2, desil ketiga D3 sampai dengan desil ke-9. Maaf ini teman-teman, desil ke-7 saya tulis D1, maaf agak salah penulisan, seharusnya D7 ini, di sini D8. Oke, lanjut. Jadi untuk menentukan rumus desil data berkelompok itu DI sama dengan TB tambah
I per 10 kali N dikurangi F per FDI kali K. Dengan keterangan I itu desil 1 sampai 9. Ini tadi. I 1 sampai 9. Lalu TB itu tepi kelas DI. K itu panjang kelas. F itu frekuensi kumulatif sebelum kelas DI. FDI frekuensi kelas DI. Nah, lalu yang berikut menentukan ukuran penyebaran data. Menentukan ukuran yang pertama itu kita menentukan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata. Oke. Simpangan rata-rata suatu ukuran yang mencerminkan penyebaran setiap nilai data terhadap nilai rata-ratanya dinamakan simpangan rata-rata. Simpangan rata-rata atau SR dapat dirumuskan dengan SR sama dengan 1 per N sigma nilai mutlak dari XI dikurangi X bar I sama dengan 1 sampai N. Nah, keterangannya X bar itu sama dengan rata-rata, XI datum ke 1, N itu ukuran data. Nah, jika data tersusun dalam distribusi frekuensi, simpangan rata-rata dapat ditentukan dengan cara sebagai berikut. Misalkan terdapat data dengan X1 adalah nilai tengah kelas ke-1, maka frekuensinya F1. X2 adalah nilai tengah kelas ke-2, frekuensinya F2. Dan seterusnya sampai XR adalah nilai tengah kelas KR, frekuensi FR. Dan rata-ratanya adalah X bar. Dengan demikian simpangan rata-ratanya adalah ini, SR nilai mutlak dari X1 dikurangi X bar ditambah dengan X2 dikurangi X bar ditambah dengan titik-titik sampai nilai mutlak XR dikurangi X bar dibagi dengan F1 tambah F2 ditambah titik-titik sampai FR. Nah, jadi dapat dituliskan dapat disimpulkan bahwa rata-rata yang tersusun dalam distribusi frekuensi terdiri atas R kelas dengan XI nilai tengah kelas KI adalah ini rumus untuk menentukan ukuran simpangan rata-rata. SR sama dengan sigma I sama dengan 1 sigma FI nilai mutlak dari XR dikurangi X bar I sama dengan 1 sampai R dibagi dengan sigma FI I sama dengan 1 sampai R. Lanjut. Oke, bagian kedua itu varian. Selain simpangan rata-rata, ukuran penyebaran yang lain adalah varians atau ragam. Ini disimbolkan dengan X kuadrat. Jika kita menimbulkan selisih data dengan rata-rata, diperoleh sigma XI dikurangi X bar sama dengan 0. Varians didefinisikan sebagai nilai dari 1 per N sigma XI dikurangi X bar kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Nilai ini tidak akan sama dengan 0. Carl Persson, seorang peneliti, menentukan varians data tunggal dengan rumus S kuadrat sama dengan 1 per N sigma XI dikurangi X bar kuadrat I sama dengan 1 sampai N. Jika data yang dinyatakan dalam data berkelompok terdiri atas R kelas varians dapat ditentukan dengan X kuadrat 1 per N sigma FI dikali XI dikurangi X bar kuadrat I sama dengan 1 sampai R. Lalu untuk menentukan varians disebut untuk menentukan varians dapat ditentukan dengan rumus ini. Ada dua rumus. Yang pertama untuk data tunggal, S sama dengan akar 1 per N sigma XI kuadrat dikurangi sigma XI kuadrat I sama dengan 1 sampai N dibagi N. Nah, untuk data distribusi frekuensi atau
data kelompok ini kita menggunakan ini x kuadrat sama dengan 1 per n. Maaf teman-teman, ini saya lupa akar ini seharusnya s, ini kodratnya tidak ada ya teman-teman, maaf. Ini seharusnya s sama dengan akar 1 per n sigma x i kuadrat dikali dengan fi dikurangi sigma i sama dengan sigma xi kuadrat i sama dengan 1 per n. Nah, begitu teman-teman untuk menentukan varians dari data tersebut. Nah, yang materi yang kedua, kita masuk pemeriksaan data yang tidak konsisten. Masih ingat dengan pengertian kuartil Q1, Q2, Q3, jangkauan antar kuartil JK dan langkah L. Langkah L. Dan di samping itu kita juga telah belajar pagar dalam PD dan pagar luas PL yang nilainya PD sama dengan Q1 dikurangi L, PL sama dengan Q3 ditambah L. Ingat, besar satu langkah itu ditentukan dengan L sama dengan Q3 dikurangi Q1. Nah, ukuran statistik ini akan kita gunakan dalam memeriksa data yang berbeda dari kelompoknya. Data yang berbeda dari kelompoknya disebut sebagai data pencilan atau outlier, sedangkan data yang berbeda dari kelompoknya itu disebut data normal. Pada pembahasan ini kita hanya memfokuskan pada data pencilan atau data yang tidak konsisten dalam kelompoknya. Data pencilan berada kurang dari 1 langkah di bawah Q1 atau lebih dari 1 langkah di atas Q3. Lebih jauh lagi jika suatu data terletak 2 langkah di bawah Q1 atau 2 langkah di atas Q3. Maka data ini dinamakan data ekstrim. Jadi data ekstrim ini pasti merupakan pencilan. Misalkan diberikan suatu data X1, X2, X3 sampai Xn, berdasarkan keterangan di atas untuk memeriksa apakah Xi untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N merupakan data normal atau data pencilan, dapat digunakan ketentuan berikut. Jika PD lebih besar dari Xi, lebih besar dari PL, maka Xi merupakan data normal. Maafin teman-teman, ini lebih besar, maksudnya ini. Yang ini. Yang kedua, jika Xi kurang dari PD atau Xi lebih besar dari PL, maka Xi merupakan data pencilan. Begitu teman-teman untuk pemeriksaan data yang tidak konsisten. Oke, sekian untuk pembahasan saya. Terima kasih. Setelah menjelaskan materi, saya akan menjelaskan contoh soal. Contoh soalnya sebagai berikut. Tentukan rata-rata dari data nilai ulangan dari 45 siswa berikut dari rata sementara. Jadi ini tabelnya untuk nilai ulangan dari para siswa. Ini nilai ulangan dari interval 30 sampai 40, frekuensinya 3 sampai dengan 85 sampai 95 itu frekuensinya 6. Nah, jawab. Pertama kita misalkan rata sementara itu atau X bar S itu sama dengan 68. Nah, lalu kita sajikan dalam tabel ini yang besar ini. Pertama kita untuk menentukan rata-rata dari rata sementara itu kita menggunakan tabel supaya lebih mudah. Yang pertama itu kita tulis nilai ulangan siswa 30 sampai 40 sampai 80 sampai 95. Nah, nilai tengahnya XI. Nilai tengah dari 30 sampai 40 itu 35. Nilai tengah dari 41 sampai 51 itu 46.
56 sampai 62 itu nilai tengahnya 57, 63 sampai 73 nilai tengahnya 68, 74 sampai 84 nilai tengahnya 79, 85 sampai 95 nilai tengahnya 90. Nah, setelah itu kita menentukan frekuensi tadi kita sudah ketahui 3, 6, 8, 12, 10, 6. Nah, kan tadi kita misalkan rata sementaranya X bar S sama dengan 68. Jadi rata sementaranya di sini, terletak di sini. Di sini. Di interval 63 sampai 73. Nah, setelah menentukan frekuensi, kita menentukan simpangan DI. Nah, simpangan DI ini dapat dari mana? Oke, baik. Nah, setelah kita menentukan frekuensi, kita menentukan simpangan atau DI. Nah, kita ketahui bersama rumus DI itu sama dengan XI dikurangi X bar S. Jadi X ini dikurangi X bar S yang ini. Jadi 35 dikurangi 68 min 33, 46 dikurangi 68 min 22, 57 kurangi 68 min 11, 79 dikurangi min 79 dikurangi 68 sama dengan 11, 0, 68 kurangi 68 sama dengan 0, 79 dikurangi 68, 11, 90 dikurangi 68 sama dengan 12. Nah, jadi kita menentukan FI dikali DI. Nah, jadi FI dikali DI ini sama dengan 3 dikali min 33, 6 dikali min 22, 8 kali min 11, 12 kali 0, 10 kali 11, 6 kali 12. Jadi ini hasilnya min 99, min 132, min 88, 0, 110, 72. Jika dijumlahkan semua ini, maka jumlahnya min 137. Nah, dengan demikian diperoleh rata-rata X bar sebagai berikut. X bar sama dengan X bar S ditambah sigma FI kali DI, I sama dengan 1 sampai N per sigma FI, I sama dengan 1 sampai N. Nah, kita sudah ketahui bersama X bar S tadi 68, FI kali DI ini min 137, lalu FI itu sama dengan 45. Nah, jadi 68 ditambah min 137 dibagi 45. Min 137 dibagi 45 sama dengan 3,04, jadi min 3,04, jadi 68 kurang 3,04. Jadi hasilnya sama dengan 64,96. Jadi rata-rata dari data ulangan dari 45 siswa dari rata sementara itu 64,96. Sekian untuk contoh 1. Saya akan melanjutkan ke contoh 2. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan soal yang kedua. Soal ini ulang. Baik teman-teman, saya akan melanjutkan contoh soal yang kedua. Soal ini mau menjelaskan pemeriksaan data yang tidak konsisten. Oke. Soalnya misalkan diberikan data 1,2, 6, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 24. Nah, dari data di atas, apakah ada pencilannya, dan selidiki pula apakah ada data ekstrim. Oke. Nah, kita akan menjawabnya. Dari data di atas diperoleh Q1 sama dengan 7, Q2 sama dengan 9, dan Q13 sama dengan 10. Q3 sama dengan 10, maaf, Q3 nih. Nah, Q1 ini didapat dari ini teman-teman. Pertama, kita menentukan kuartil itu merupakan kuartil itu menentukan nilai tengah. Jadi nilai tengah dari jumlah data semua ini, itu merupakan Q2. Ini 9 merupakan nilai tengah dari data semua ini, Q2 9. Nah, lalu kita lihat di sebelah kirinya 1,2, 6, 7, 8, 8. Nah, nilai tengah dari data ini yaitu 7, yaitu yang akan menjadi Q1.
Nah, kita lihat data yang sebelah kanan ini, nilai tengahnya 10, itu yang akan menjadi Q3. Nah, jadi dengan demikian diperoleh L sama dengan Q per 4 dikali Q3 dikurangi Q1. Nah, ini Q3 tadi sudah kita ketahui 10 dan Q1 nya 7. Nah, 3 per 2 dikali dengan 10 kurang 7. Nah, hasilnya sama dengan 4,5. Nah, lalu cari PD-nya sama dengan Q1 dikurangi QL. Q1 tadi kan 7. 7 dikurangi 4,5 sama dengan 2,5. Setelah itu kita cari PL. Q3 tambah PL. Nah, ini sama dengan 10 ditambah 4,5 sama dengan 14,5. Nah, teman-teman bisa lihat ilustrasi ini. Ini data yang ini merupakan data ekstrim dan data pencilan. Ini data ini. Lalu yang ini merupakan data normal. Yang ini, yang di sini merupakan data pencilan juga. Yang di sini juga data ekstrim. Nah, jadi data XI merupakan pencilan jika XI dikurangi PD atau XI lebih besar dari PL. Kita ketahui tadi PD itu sama dengan 2,5 dan PL sama dengan 14,5, maka data yang memenuhi XI dikurangi 2,5 atau XI lebih besar 14,5 adalah 1,2,24. Nah, teman-teman bisa lihat ini kan PD-nya kan 2,5. Jadi kita lihat di bawah yang kurang dari 2,5. Yang kurang dari 2,5 itu kan ada 1 dan 2. Nah, untuk XI lebih besar 14,5 kita lihat yang di atas 14,5. Yang di atas 14,5 hanya 24. Nah, jadi data yang memenuhi XI kurang dari 2,5 atau XI lebih besar 14,5 ini data 1,2,24. Nah, karena PD sama dengan karena satu langkah sama dengan 4,5, maka 2L itu sama dengan 9. Nah, jadi misal XI data ekstrim, maka XI dikurangi dengan Q1 dikurangi 2L atau XI lebih besar Q3 ditambah 2L. Nah, jadi data ekstrim pada XI kurang dari 7 dikurangi 9. Kan kita ketahui pertama tadi Q1 nya sama dengan 7, 2L nya itu 9. Nah, jadi kita substitusikan saja XI dikurangi 7 dikurangi 9 sama dengan min 2, atau XI lebih besar dari 10 ditambah 9 sama dengan 19. Kan Q3 nya kan tadi 10, 2L nya sama dengan 9, jadi 10 tambah 9 sama dengan 19. Oleh karena itu yang merupakan data ekstrim adalah 24. Karena kita lihat yang lebih besar dari 19 ini yaitu 24 data ekstrimnya. Kita juga dapat menentukan data pencilan sama data ekstrimnya melalui ini data pencilan dan data ekstrim ini kita juga bisa menentukan dari ilustrasi ini. Jadi sekian untuk pembahasan soal saya. Mohon maaf ada kesalahan dalam berbicara atau kesalahan dalam penulisan atau pengetikan. Saya mohon maaf. Terima kasih. Selanjutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi kesalahan dalam menyelesaikan soal statistika. Nah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Leslie Lestari dan rekan-rekannya,
Yang pertama itu ada kesalahan konsep. Nah, kesalahan konsep ini yaitu siswa salah dan tidak memahami rumus yang ada di dalam soal yang diberikan, karena ada kemungkinan siswa itu lupa dan siswa sudah terbiasa tidak memahami rumus yang ada, dan dikarenakan siswa belum paham makna atau tanda atau simbol rumus yang mereka tulis, sehingga sering terjadi suatu kesalahan, yaitu kesalahan konsep. Selanjutnya yaitu ada kesalahan prosedural. Nah, kesalahan prosedural ini selanjutnya ada beberapa cara untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan siswa dalam mengerjakan soal statistika, yaitu yang pertama memberikan refleksi di akhir pembelajaran. Nah, refleksi ini dapat berupa tanya jawab kepada siswa mengenai materi yang belum dipelajari, sehingga pendidik itu dapat melakukan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Kemudian memberikan tugas atau pekerjaan rumah secara berkelompok. Nah, dengan adanya tugas atau pekerjaan rumah secara berkelompok, maka diharapkan siswa dapat berkolaborasi dan saling bertukar pengetahuan mereka. Kemudian yang ketiga itu membahas materi yang sudah dipelajari atau apersepsi. Nah, untuk membahas materi yang sudah dipelajari ini biasanya bisa dilakukan ketika mendekati jam pelajaran berakhir, atau bisa juga ketika pas awal pembelajaran, misalkan pada minggu yang lalunya ada suatu materi yang sama, kemudian pendidik mengingatkan kembali agar peserta didik tidak lupa